berbakti kepada kedua orang tua. Ada banyak hadis yang menyampaikan tentang apa itu birrul walidain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa toh itu orang tua? Karena saya guru bahasa Indonesia, sehingga saya menyatakan mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dulu. Orang tua itu adalah ibu dan bapak yang telah merawat dan menjaga kita dari kecil hingga dewasa. Itu kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kenapa kita mengambil kata dewasa di sini? Karena kalau kita sudah dewasa itu sudah di luar tanggung jawab orang tua. Nah, ukuran dewasanya seperti apa? Nah, monggo silahkan dikaji sendiri. Kalau dalam ilmu pemerintahan, kata dewasa itu kalau sudah lulus SMA, maka ia tidak masuk kategori kecil lagi, tapi sudah masuk dewasa. Ada juga yang menyatakan kalau 25 tahun maka ia wajib lepas dari orang tua karena sudah dewasa. Sehingga kalau dalam ilmu pemerintahan, ketika anak-anak sudah kuliah masih dalam tanggungan orang tua, harus disertai dengan surat keterangan. Nah, karena pemerintah sudah menganggap bahwa dia sudah dewasa. Itu. Maka dikatakan seperti itu. Kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Kalau kita melihat ibu kita dulu. Ibu, saya yakin ini untuk ibu dan calon ibu, kelak seorang ibu itu akan mengandung anaknya 9 bulan 10 hari kalau tidak salah. 9 bulan 10 hari. Tapi kalau saya kurang dari 9 bulan 10 hari. Tiap hari Betapa beratnya, betapa sakitnya, kemanapun ibu kita itu pergi selalu dibawa, padahal dengan berat antara 2 kilo sampai dengan 4 kilo. Bayangkan saja, 3 kilo, 4 kilo selalu dibawa kemanapun ia pergi. Mau ke masjid dibawa, mau ke pasar dibawa, mau tidur tak pernah dilepaskan, selalu dibawa dalam pelukan dan kehangatannya. Sehingga sering kali kita membayangkan kayak koyo ngopo 3 kilo digowo terus itu. 3 kilo, 4 kilo. Bahkan ada ibarat mengatakan arep lungguh wae ora kepenak. Pernah saya tanya ke ibu itu, ndek benek ngandeki piye ya gitu. Arep turu mlumah jarine ora penak, miring apa meneh, mengkurep apa meneh kan. Betapa beratnya. Seperti itu. Sehingga dalam sebuah hadis dinyatakan berbakti kepada orang tua itu yang pertama adalah ibu, ibumu, 3 kali. Baru bapakmu. Silahkan Anda bayangkan kira-kira seperti apa 3 kilo. Tanya dulu aja Mas Rohman ini kira-kira berapa besarnya. Mau duduk silo aja
rodok kangelan. Saya itu merasakan kalau sudah beratnya di atas 76 itu harus nganggu kaos kaki saja susah minta ampun. Kalau berat saya sudah 76 ke atas, saya sudah harus 1 hari makan sekali saja. Ini sekali makan setengah ceting ya. Waduh. Sehingga saya berpesan kepada anak-anak saya, kepada adik-adik saya, monggo kita senantiasa berbakti kepada orang tua. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian ia bertanya lagi, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ibumu." Sudah dijawab 2 kali, "Ibumu, ibumu." Dia masih bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ibumu." Masih lagi dia bertanya, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Baru beliau menjawab, "Ayahmu." Ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Hurairah. Nah, ini adalah sebuah gambaran kepada kita, kepada siapa kita harus berbakti, kepada orang tua. Orang tua itu siapa? Orang yang melahirkan kita. Bagaimana wujud berbaktinya? Monggo silakan. Kita renungkan seperti apa saya harus berbakti kepadanya. Kemudian juga ada hadis lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala anabbiukum bi akbar kabairi salasan." Qalu, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Israku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana mattaqian ala wa qulu zuru majala yukarroruha hatta kultu laitahu sakata." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kalian mau ku beritahu mengenai dosa yang paling besar?" Kepada para sahabat, para sahabat itu menjawab, "Mau ya Rasulullah." Kemudian beliau bersabda, "Dosa terbesar adalah mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua." Beliau mengucapkan hal itu sambil duduk bertelekan pada tangannya. Kemudian tiba-tiba beliau menegakkan duduknya dan berkata, dan juga ucapan sumpah palsu. Beliau mengulang-ulang perkataan itu
sampai saya berkata dalam hati, duhai seandainya beliau diam. Jadi dosa besar itu kalau kita lihat dari hadis ini, yang pertama adalah durhaka kepada Allah, mempersekutukan Allah. Kemudian yang kedua, durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah berkata atau sumpah palsu. Nah, itu masuk kategori dosa besar jika kita durhaka kepada kedua orang tua. Nah, durhaka itu apa? Mungkin Anda akan bertanya, durhaka itu apa? Kita sering mengatakan durhaka itu adalah berani. Berani itu seperti apa? Mungkin Anda masih tanya lagi. Lah nek wani iki kayak apa? Berani itu seperti apa? Bahkan dalam hadis lain dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata agak apa namanya? Menyakitkan itu masuk kategori berani, durhaka. Maka saya mengajak kepada saudara-saudaraku, anak-anakku, monggo kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang berbunyi an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallah fi ridal walidaini wa sakhatullah fi sakhatul walidaini. Dari sini atau dari hadis ini kita bisa membayangkan bagaimana kedudukan orang tua. Bahkan memparalel bahwa ridhonya Allah itu tergantung pada ridho orang tua. Kalau kita mau berbuat apapun, pertama berarti kita harus minta izin kepada orang tua. Kalau orang tua kita tidak ridho, ya jangan nekat. Begitu. Ye, adik-adik, anak-anak, monggo. Ini jadi kedudukan orang tua tidak jauh atau paralel atau bahkan disejajarkan. Kalau disejajarkan tidak, paralel. Di bawahnya ridho Allah. Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Mungkin kalau sekarang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang secara umum orang tua itu sekarang mengalami proses perluasan makna namanya. Orang tua itu tidak hanya orang yang mengandung kita selama 9 bulan 10 hari, tetapi orang yang usianya di atas kita, maka itu dikatakan sebagai orang tua sekarang kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kakak kita itu juga lebih tua dari kita. Itu sehingga ketika kita berhadapan dengan kakak kita, kita juga
harus senantiasa taat, patuh dan tunduk. Begitu nggih? Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita dalam menapaki hidup. Saya yakin kalau Allah meridhai, orang tua meridhai, hidup kita akan menjadi tenang. Hidup kita akan senantiasa kecukupan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.